harus mencari segala cara yang mungkin untuk mendapatkan undangan. Tuan Muda Wang, kenapa Anda di sini? Silakan duduk cepat. Dalam waktu 10 menit, temukan Xiang Yusi dan pria liar itu untukku. Jika Anda terlambat 1 menit, saya akan membunuh 1 orang dari keluarga Xiang Anda. Saya akan mulai dengan Anda, orang tua bangka. Tidak, aku tidak mau mati. Ini, teleponnya juga tidak tersambung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Waktu habis. Tangkap dia dan bawa dia padaku. Tuan Muda Wang, keluarga Xiang kami, bagaimana kami telah menyinggung ular hitam? Benar. Kami bahkan mendonorkan keban organ. Untuk ayahmu, kami telah memberikan jasa. Cukup omong kosong. Hari ini, saya ingin kalian anggota keluarga Xiang membayar harga atas kematian saudara ular hitam saya. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Xiang Yusi, bajingan ini, cepat kemari, bersujud dan minta maaf kepada Tuan Muda Wang. Menyuruh wanitaku berlutut. Di dunia ini, belum ada yang pantas melakukan itu. Nah, Anda berani begitu sombong. Tangkap dia. Raja Langit, mohon berikan perintah. Sisakan 1 hidup-hidup. Ya. Bagaimana ini mungkin? Ini semua adalah para elit ular hitamku. Mereka yang mati di tanganku, Jenderal Bintang 5, tidak terhitung jumlahnya. Organisasi ular hitammu, berapa banyak legiun yang kamu miliki? Xiao Wuming. Bahkan jika Anda membunuh saya, anak itu akan dikubur bersama saya. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi pada putriku? Anak itu akan segera dibelah oleh ayah saya. Ambil itu. Sialan. Jika sehelai rambut pun putriku terluka, aku akan membuat seluruh organisasi ular hitammu. Wuming, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan takut. Ular hitam belaka, di mataku. Tidak berbeda dengan semut. Xiao Wuming, lihatlah waktunya. Kamu masih saja berlagak. Bahkan jika kamu tidak takut pada ular hitam, bagaimana dengan Fu Hongxue? Mungkinkah kamu bisa menghadapi seluruh Lu Cheng? Lu Chen. Yusi demi kamu dan putri kita. Bahkan jika aku harus melawan seluruh dunia, aku tidak akan ragu. Cukup. Putriku sendiri, aku akan menyelamatkannya sendiri. Aku akan berpura-pura kamu tidak pernah kembali. Xingtian kamu di mana? Xingtian ada di sini. Sampaikan perintah Raja Langitku. Semua bawahan istana Raja Langit berkumpul di hadapanku. Ya. Perintah Raja Langit telah dikeluarkan. Para ahli di seluruh dunia berbondong-bondong menuju Lu Chen. 1 perintah tidak cukup. 3 kali penerbitan perintah Raja Langit, ular hitam pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Ular hitam hanyalah seekor semut. Aku bilang, aku akan menembus langit ini. Kakak perintah Raja Langit ada di sini. Tuan istana sedang marah besar. 3 perintah Raja Langit. Sipir utara istana Raja Langit. Sipir timur istana Raja Langit. Anda berturut-turut melanggar perbatasan lonceng saya. 12 blokade. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Minggir. Sipir timur istana Raja Langit. Cepat. Segera lapor kepada pelindung istana naga. Tuan Fu Hongxue. Tuanku, Raja Langit telah mengeluarkan perintah memanggil para ahli kekuatan di seluruh dunia untuk segera bergegas ke Lu Chen. Berani memaksa Raja Langitku mengeluarkan perintah. Sipir barat istana Raja Langit. Aku sipir barat, sama sekali menolak untuk membiarkannya. Sipir selatan istana Raja Langit. Xiao Wuming, aku sekarang adalah pelindung istana naga. Sementara kau masih hanya seorang sipir kecil. Perbedaan antara kau dan aku adalah langit dan bumi. Aku telah secara definitif membatalkan pertunangan ini. 4 penjaga Raja Langit, 12 Raja Yama, dan 300.000 pengawal naga yang dipenjara. Semuanya telah berkumpul di luar kota. Tinggal menunggu perintah Anda. Kita bisa menerobos kota. Kali ini, aku ingin seluruh dunia tahu. Siapapun yang berani menyentuh putri Xiao Wumingku, hanya ada satu hasil, kematian. Xiao Wuming.
Kenapa dia belum datang juga? Bos, anak itu pasti tidak akan berani datang. Benar-benar sampah. Dia bahkan tidak menginginkan putrinya sendiri. Kamu bicara omong kosong. Ayahku adalah pahlawan hebat. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkan Kak Era. Bocah, ayahmu tidak akan datang. Dia tidak menginginkanmu lagi. Ayah, selamatkan aku. KR. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Di mana putraku? Putraku. Xiao Wumin. Saudara-saudara, aku ular hitam. Telah mendominasi 3 provinsi selama puluhan tahun. Patuhi aku dan kau hidup. Lawan aku dan kau mati. Di dunia bawah tanah ini, aku ular hitam adalah hukum alam. Ular hitam besar abadi sepanjang masa. Dan sekarang, putraku sendiri dibunuh oleh Xiao Wumin. Katakan padaku apa yang harus kalian lakukan. Bunuh dia. The film was translated and narrated by M Media. Hanya sedikit orang ini. Xintian. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, trik apa yang masih kau coba lakukan? Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan pasukan besarku. Anggota Istana Raja Langit, sipir wilayah timur selatan barat utara, persembahkan diri kalian untuk audiensi. Apa? Kau adalah orang yang membantai kekuatan besar Eropa, Dewa Kematian Laut Merah. Bagaimana kau bisa berada di sini, di hadapan Raja Langit? Tidak ada Dewa Kematian Laut Merah, hanya sipir timur. Apa dia adalah Raja Langit? Orang yang mengeksekusi Tuan Setan, Raja Langit Pelindung. Aku sudah bilang kepada putramu, sayang sekali. Dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Raja Langit ampuni nyawaku. Raja Langit ampuni nyawaku. Simin. Apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk hidup? Membunuhku tidak ada gunanya. Orang-orang Istana Raja Langitmu berani bertindak di Luchen. Fu Hongxue tidak akan membiarkanmu lolos. Raja Langit. Bunuh. Tidak. Berhenti. Fu Hongxue pelindung Istana Naga. Xiao Wuming, apakah kau mencoba memberontak? Letakkan senjatamu segera. Kamu tidak berhak memerintahku. Xiao Wuming, aku membatalkan pertunanganmu lebih dulu. Anggap saja aku berhutang padamu. Jika kau meletakkan senjatamu sekarang, aku jamin kau tidak akan. Kamu terlalu banyak bicara. Kurang ajar, kau hanya seorang sipir. Berani berniat melancarkan perang dengan lombuku. Jika kamu ingin perang maka peranglah. Xiao Wuming, apakah kau berniat membiarkan keluarga Xiao punah? Musnah. Apa maksudmu dengan itu? Kakak laki-lakumu salah masuk ke dalam pengepungan musuh dan telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Langguo. Mustahil. Kakak laki-lakiku adalah ahli strategi yang brilian. Menjaga Beijing selama 10 tahun tanpa gagal. Bagaimana mungkin dia membuat kesalahan pemula seperti itu? Kematian kakak laki-lakimu sudah diputuskan. Menyerahlah segera sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengerahkan pasukan untuk membunuhmu. Istana Raja Langit. Hadiah. Pengawal Balai Naga. Hadiah. Hentikan. Fu Chanong Patriark keluarga Fu. Kakek, mengapa kakek ada di sini? Biarkan masalah ini berakhir di sini. Kakek, apa yang dilakukan Xiao Wuming adalah kejahatan besar pengkhianatan. Jika Raja Naga meminta pertanggungjawaban kami, keluarga Fu kami akan terseret. Lepaskan dia. Ini adalah niat Raja Naga. Apa?
Raja Naga benar-benar memohon untuk songgok sampah. Sampah. Gadis bodoh. Kamu terlalu bingung. Xiao Wuming. Dia adalah orang yang selalu kamu pikirkan. Dan sangat ingin kamu nikahi. Raja Langit Pelindung. Dia adalah Raja Langit Pelindung. Aku membatalkan pertunangan dengan Raja Langit Pelindung. Wuming. Kamu akhirnya kembali. Tetua Fu. Masalah yang menyangkut kakak laki-lakimu adalah sesuatu yang mengganggu kami, berhutang pada keluarga sialmu. Tetua Fu, Anda adalah guru kakak laki-lakiku. Anda tahu kemampuannya. Insiden ini pasti mencurigakan. Aku tahu kamu cemas. Tetapi seharusnya kamu tidak begitu impulsif. Jika aku tidak ada di sini hari ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku menghargai kebaikan Tetua Fu. Namun mengenai kematian kakak laki-lakiku, aku harus menyelidikinya secara menyeluruh. Wuming, Raja Naga untuk memberikan kompensasi kepadamu akan mengadakan upacara pemilihan. Dan secara pribadi memilihkan untukmu wanita paling cantik di negara ini. Aku menghargai niat Raja Naga, tapi aku sudah menemukan cinta sejatiku. Namun, 7 hari dari sekarang adalah tepat ulang tahun putriku. Aku ingin mengadakan perjamuan ulang tahun berganti untuknya, agar dia bisa menerima kasih sayang dari seluruh dunia. Baiklah, Wuming, Nona Fu, apakah ada yang Anda butuhkan? Wuming, aku minta maaf. Aku tidak tahu kau adalah Raja Langit Pelindung. Tidak masalah, semuanya sama saja. Wuming, bisakah kita tetap melanjutkan perjanjian pernikahan kita? Nona Fu, tolong jaga kehormatan Anda. Kontrak pernikahan telah dibatalkan, dan kita tidak punya hubungan lagi. Aku sudah punya istri. Wuming, Raja Langit. Jika kau tidak kembali bersamaku, kau akan menghadapi seluruh Langguo. Raja Langit, sesuatu telah terjadi pada Nyonya Muda. Apa? Apa yang terjadi padanya? Nyonya yakin Anda akan mati di tangan Wang Tianba. Jadi dia pergi mencari tuan muda sulung dari keluarga Song Rensin. Song Rensin, bajingan yang pernah menyiksa seorang gadis muda sampai mati. Itu dia. Wanita bodoh ini. Nona Yusi. Ayo. Duduk di sini bersamaku. Song Rensin, tuan muda keluarga Song. Tuan muda Song, aku datang hari ini karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Bisakah kamu coba mencari orang-orang dari ular hitam dan menyampaikan kata-kata baik, meminta mereka untuk tidak membunuh Xiao Wuming? Yusi. Aku bisa membantu dengan permintaan ini. Tapi kau? Bukankah seharusnya kau membayar harga? Tuan muda Song, grup kaya di bawah namaku bernilai 2 miliar. Aku bersedia menawarkannya dengan kedua tangan. Kalau begitu biarkan aku lihat ketulusanmu. Halo Xiao Jiang, alihkan grup kaya di bawah namaku kepada Tuan Muda Song. Baiklah. Sangat bagus. Aku akan sekarang segera menelepon Wang Tianba. Kakak Tianba, ini aku. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengabulkan permintaanku dan melepaskan Xiao Wuming. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertemu di lain hari. Bagaimana dengan itu? Apa yang dikatakan orang-orang ular hitam? Aku sudah angkat bicara. Tentu saja mereka harus memberiku bantuan ini. Itu bagus, terima kasih Tuan Muda Song. Nona Yusi, ayo, minum segelas anggur ini. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, cari saja aku. Kamu benar-benar membiusku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Jalan ini.
Cukup berani. Namun, aku suka tepe seperti ini. Jalan. Siapa itu? Siapa yang berani merusak kesenanganku? Xiao Wuming, seorang kriminal yang melakukan pemerkosaan. Beraninya kau muncul di sini lagi. Apa kau percaya aku bisa membuat satu panggilan telepon dan mengirimmu kembali ke penjara? Mengancamku. Orang terakhir yang melakukan itu sudah mati. Kau mencari mati. Wuming. Terima kasih. Aku berutang semua ini padamu. Apakah Wang Tianba benar-benar mati? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ular hitam benar-benar mendapatkan balasan yang pantas mereka terima. Gadis bodoh, mulai sekarang, jangan pernah sebodoh itu lagi. Ya, The film was translated and narrated Ibu, by M Media. Tuan Wang Tianba. Jika dia benar-benar menghadiri perjamuan pemulihan, Sambirin ayah Sang Yusi. maka keluarga yang kita akan diselamatkan. Nanti, di depan Tuan Wang, kita harus benar-benar menjauhkan diri dari Xiao Wuming. Sampah itu. Tepat sekali. Kurasa sampah itu sudah lama mati di tangan Bos Wang. Tapi masalah ini disebabkan oleh Xiao Wuming. Ibu, jika yang terburuk terjadi, kita akan kirim saja Sang Yusi kepada Bos Wang. 1 bulan. Biarkan dia menenangkan diri dengan baik. Mereka datang. Tuan Wang Tianba telah tiba. Selamat datang Wang Tianba. Selamat datang Wang Tianba. Selamat datang Wang Tianba. Tuan, 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 Xiao Wuming, kenapa harus kau? Xiao Wuming. Kau ternyata masih hidup. Apakah kamu terkejut? Xiao Wuming, kau sampah. Segeranya, nanti, Tuan Wang Tianba telah tiba. Dia akan membuat darahmu berceceran di sini. Tidak perlu menunggu. Dia sudah ada di sini. Apa maksudmu? Bukankah kamu ingin mengadakan perjamuan pemulihan untuknya? Adakan saja. Ini adalah Tuan Wang Tianba. Dia sudah mati. Xiao Wuming. Beraninya kau membunuh Tuan Wang Tianba. Ular hitam tidak akan membiarkanmu lolos. Ular hitam. Semuanya telah berubah menjadi ular mati. Aku dengar, kamu akan memberikan istriku kepada Wang Tianba, benarkah? Tidak, tidak. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Yusi adalah putriku yang paling kucintai. Bagaimana mungkin aku bisa memberikannya kepada kakek tua itu? Sebaiknya memang begitu. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Aku ingat, aku ingat. Aku ingat. Aku ingat, aku ingat. Cepat, kirim seseorang untuk menyelidiki dengan jelas latar belakang apa yang dimiliki Xiao Wuming. Yusi kita, apakah dia mungkin telah bergantung pada orang besar? Tidak perlu menyelidiki. Ular hitam jelas bukan. Dihancurkan oleh Xiao Wuming. Lihat, berita sudah mengatakan, malam ini Fu Changlong, Marsekal Tua Fu, muncul di Luchen. Wang Tianba dan ular hitam. Mereka pasti dibunuh oleh mereka. Jadi begitu, kukira. Xiao Wuming adalah semacam orang besar. Dia hanya seorang buronan itu saja. Mengapa dia bisa melawan ular hitam? Bajingan ini berani menipu keluarga Shan kita dan membawa Yusi pergi. Bajingan ini, jika aku bertemu dengannya lain kali, aku harus membunuhnya. Kukira dia telah mendapatkan kemampuan. Ternyata dia hanya meminjam kekuatan. Benar-benar tak tahu malu. Tidak bisa diterima. Jika kita tidak berurusan dengan anak ini, aku tidak akan bisa menelan penghinaan ini. Lalu sentong penguasa Langgu. Lancang, kau hanya seorang sipir. Gudang rahasia Langguo. Apakah kau berniat melancarkan perang melawan Longguoku? Jika kamu ingin perang maka peranglah. Bagus. Luar biasa. Ahli strategi. Langkahmu ini. Skema kontra intelijen itu brilian. Mengorbankan ular hitam kecil. Memungkinkan Xiao Wuming untuk memutuskan hubungan dengan Longguo. Raja Serigala bijaksana. Selamat Raja Serigala. Selamat Raja Serigala. Raja Serigala. Mohon izinkan saya memimpin 500.000 pasukan, melintasi celah Huanglong, dan langsung menuju ibu kota Longguo. Bagus. Dengan ini, saya segera menunjukmu sebagai Jenderal Barisan Depan.
Segera desak perbatasan dengan pasukan. Selanjutnya, kita akan lihat apakah Fu Hongxue ini dapat berhasil memenangkan hati Raja Langit ini. Sebaiknya dia bersikap masuk akal. Jika tidak, Xiao Wudi akan menjadi takdirnya. Yusi, kau di mana? Ibu, apakah terjadi sesuatu lagi? Sesuatu yang luar biasa bagus. Kau akan tahu saat kau kembali. Baiklah. Wu Ming, aku harus pulang sebentar. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Halo, Ketua Win. Ini cucu perempuanku. Wenjing ketua grup Dihao. Ketua grup Taya. Yusi. Ini adalah Ketua grup Dihao. Ketua Win Wenjing. Nona Yusi. Halo. Halo Ketua Wen. Nona Yusi, aku akan langsung ke intinya. Grup Dihao kami sedang bersiap untuk bekerja sama denganmu dalam proyek pengembangan. Investasi awalnya adalah 2 miliar. Jika kerjasama ini menyenangkan, ini, seleksi raja, surat undangan upacara akbar, akan menjadi milikmu. Apa? 2 miliar. Undangan ke upacara akbar seleksi. Yusi, cepat tanda tangani. Aku minta maaf, aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Aku bukan lagi orang yang bertanggung jawab atas grup Taya. Yusi, apa yang kau bicarakan? Nenek, saat itu demi menyelamatkan KR, aku sudah mengalihkan Taya kepada Song Rensin. Bencana macam apa ini? Sepertinya, kerjasama ini tidak bisa dilanjutkan. Selamat tinggal. Itu semua salahnya. Dia adalah pembawa sial. Seharusnya dia mati di tangan ular hitam saat itu. Apa yang kau lakukan? Yusi, cepat suruh dia melepaskan sepupumu. Wu Ming, lepaskan. Lain kali, jika aku mendengarmu lagi menghina putriku, lebih baik kamu siapkan peti matimu terlebih dahulu. Xiao Wuming, kau hanyalah sampah tak berguna. Selain menindas keluargamu sendiri, apalagi yang bisa kau lakukan? Jika kau benar-benar punya kemampuan, bawa kembali grup Taya. Kalau tidak, keluar dari keluarga Shang. Suatu hari, dalam 1 hari, saya akan mengambil kembali grup Taya. Tapi saya punya satu syarat. Semua orang di keluarga Shang harus meminta maaf kepada istri dan putri saya. Kamu terlalu impulsif barusan. Belum lagi bahwa konsorsium keluarga Song mendominasi Lu Cheng. Song Rensin itu baru saja kamu pukul hingga masuk rumah sakit. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil grup Taya kembali darinya? Kamu, tunggu saja dengan sabar di rumah. Ketika saatnya tiba, Song Rensin akan memohon untuk mengembalikan perusahaan itu kepadamu. Kamu menyombong lagi. Lupakan saja, aku tidak mau bicara denganmu. Baiklah, sudah larut malam. Istirahatlah lebih awal. Kamu mau kemana? Tentu saja ke kamar saya sendiri. Bukankah kita suami istri? Kalau begitu, Bersikaplah lembut. Aku tidak menyangka kamu akan membeli hadiah. simpan Leontin Giok ini bersamamu. Dan sama sekali jangan melepaskannya. Itu bisa menyelamatkan nyawamu pada saat jenting. Apa itu? Bukankah ini hanya sepotong giok hangat? Jadilah penurut, dengarkan saya. Xiao Wuming. Sang Yusi, kau tunggu saja aku. Xiao Wuming, apa yang kau lakukan di sini? Kembalikan perusahaan istri saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan membuatmu terbaring selama sebulan lagi. Omong kosong besar. Langit punya jala, tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Neraka tidak punya gerbang, namun kau menerobos masuk, mengembalikan perusahaan kepadamu. Kurasa kau sedang mencari mati. Xiao Wuming, kau sombong. Teruslah sombong lagi. Tidak peduli seberapa hebat dirimu, bisakah kau menghindari peluru? Cobalah dan kamu akan tahu. Bahkan ketika menghadapi kematian, kau masih berakting di sini. Tembak. Apa yang terjadi? Kau melesat bahkan dari jarak sedekat ini.
pergi ke neraka. Hanya dengan mainan semacam ini, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Apakah kau manusia atau hantu? Tentu saja saya manusia. Namun, kamu mungkin tidak. Aku akan mengembalikan perusahaan kepadamu. Dan aku akan memberimu 200 juta lagi. Saya tidak ingin uang sekarang. Saya hanya ingin nyawamu. 1 miliar. Asalkan kau tidak membunuhku. Aku akan memberimu 1 miliar lagi. Benar. Aku memiliki undangan ke upacara akbar. Kau tidak bisa membunuhku. The film was translated and narrated by Kualifikasimu Media. telah dicabut. Kau sungguh berani mencuri undanganku. Apakah kau tahu, mencuri undangan Raja Langit adalah kejahatan macam apa? Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Apakah itu kejahatan? Aku boleh pergi sekarang kan? Saya ingat bahwa terakhir kali itu adalah kaki kirimu. Apa maksudmu? Kamu ingin membunuhku. Ingatlah untuk membawa beberapa dewa perang lagi lain kali. Mungkinkah? Dia adalah Raja Langit. Nenek, Wuming pergi keluar untuk menagih utang. Jika kita akan makan, mari kita tunggu dia. Menunggunya, apakah dia pantas untuk itu? Dasar sampah, kau masih berani muncul? Nenek, Wuming hanya impulsif ketika dia mengatakan itu. Diam. Jika hari ini kau tidak mendapatkan perusahaan itu kembali, maka keluar dari keluarga Shang. Lalu, jika saya bisa mendapatkan perusahaan itu kembali, Kalau begitu aku akan memakan cangkir ini. ini adalah milik perusahaan Taya, kontrak pengalihan. Juga, pembayaran kompensasi 1 miliar. Dia benar-benar membawa kembali kontrak itu. Nenek, jangan percaya padanya. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin sampah sepertinya bisa mendapatkan kembali perusahaan itu? Ya, itu pasti palsu. Sungguh berani. Berani-beraninya menipu kami. Seseorang datang ke sini, bawa sampah ini, dan pukul dia keluar dengan tongkat. Wuming, cepat dan minta maaf. Jangan khawatir. Kita akan tahu apakah itu benar atau salah segera. Halo, benarkah? Baiklah. Nenek, barusan Ketua Wen menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan kerjasama dengan kita. Kontrak dan cek ini asli. Cangkir ini benar-benar keras. Kakak ipar, aku hanya bercanda. Wuming, biarkan saja. Demi Yusi, saya akan melepaskanmu kali ini. 1 jam kemudian. Ketua Xiang, kau hanya perlu menandatanganinya, dan kau bisa bekerja sama dengan grup di Hao kami. Tunggu sebentar. Ada masalah dengan kontrak ini. Sampah, jika kau tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Sudahkah kau membaca kontrak ini? Grup Dihao, dengan aset bernilai ratusan miliar. Mungkinkah mereka menipu kita? Yusi, kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Karena kau tidak percaya padaku, maka kerjasama ini, mari kita lupakan saja. Tunggu, aku akan menandatanganinya. Awalnya aku bermaksud memberimu undangan ke gala seleksi sebagai hadiah untuk menyelesaikan kerjasama. Sekarang, mari kita lupakan saja. Ketua Wen mohon berhati-hati. Xiao Wuming, Yang Yusi, kalian berdua sampah. Kalian benar-benar membuatku marah. Itu adalah undangan gala. Dengan itu, keluarga Zhang kita bisa terhubung dengan sang legendaris Raja Langit Pelindung. Kalian berdua menyebabkan kerugian triliunan bagi keluarga Zhang kita. Ibu, Wuming hanya takut bahwa kontrak itu bermasalah dan akan memengaruhi keluarga kita. Diam. Xiao Wuming, kau menyebabkan keluarga Shang kita kerugian besar. Mulai hari ini, Taya akan dikelola oleh San Long. Yusi, besok kau akan pergi mengelola grup Sinpian. Nenek, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Menggunakan perusahaan dengan nilai pasar kurang dari 100 juta, grup Santian, untuk ditukar dengan Taya, yang baru menandatangani kontrak besar senilai 2 miliar. Kamu benar-benar telah membuat perhitungan yang cerdik. Diam, ini bukan tempatmu untuk berbicara di sini. Nenek, Cukup, sudah diputuskan seperti ini saja. Sepupu, tenang saja dan serahkan Taya padaku. Aku pasti akan membantumu mengelolanya dengan baik. Nenek bibi, ayo kita pergi. Wuming, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, dalam beberapa hari,
mereka akan kembali, berlutut dan memohon kepada kita. Ketua, keluarga yang hanyalah keluarga kecil. Mengapa kita harus menghabiskan begitu banyak upaya pergi urus mereka? Hal-hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Jangan terlalu banyak bertanya. Bawahan saya berbicara di luar batas. Aku memberimu 7 hari. Aku ingin melihat keluarga yang bangkrut. Ya, apa yang tidak bisa kudapatkan. Yang Yusi bahkan tidak boleh berpikir untuk mendapatkannya. Raja Langit, kakak laki-lakumu. Kode acak yang dirilis sebelum kematiannya telah diuraikan. Apa sebenarnya yang dikirimkan oleh kakakku sebagai pesan? Hanya 1 huruf. P. B. Apa yang dilambangkan ini? Keluarga Fu. Fu Changlong adalah guru kakakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Lanjutkan penyelidikan. Ya, Apakah ada hal lain? Fu Changlong kebetulan jatuh sakit saat ini. Nona Fu Hongsu saat ini sedang mencari dokter terkenal secara global untuk mengobatinya. Sungguh suatu kebetulan. Saya akan meluangkan waktu untuk pergi dan melihat. Setelah 20 miliar ini diamankan, keluarga Xiang ini, bukankah aku yang akan mengambil keputusan? Ketua Xiang, ini buruk. Grup Dihao menolak membayar cicilan terakhir dan juga melukai karyawan kita. Apel, ini adalah pelanggaran kontrak. Aku juga mengatakan hal yang sama kepada mereka, tapi mereka bahkan mengecekku. Mereka menyuruhku kembali dan dengan hati-hati meninjau kontrak. Kontrak itu. Grup Taya melanggar kontrak yang mensyaratkan pembayaran denda sebesar 200 juta. Grup Dihao harus membayar denda sebesar 100 yuan. Apel. Kita tamat sekarang. Sepupu, ada urusan? Apa kamu datang menemuiku di sini? Sepupu, aku kembali dan memikirkannya dengan cermat. Aku merasa bahwa kemampuanku masih terbatas. Grup Taya seharusnya dikelola olehmu. Kamu, apa maksud semua ini? Grup Dihao mengutak-atik kontrak, menyebabkan keluarga Zhang gagal menerima pembayaran barang. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari seminggu, keluarga Xiang akan menyatakan kebangkrutan. Bagaimana kamu tahu ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tujuanmu datang ke sini. Bukankah hanya untuk membuat kami mengambil alih kekacauan ini? Kalau begitu, kamu harus mengalihkan kepemilikan dari beberapa perusahaan di bawah namamu kepada Yusi terlebih dahulu. Kemudian, berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Saya akan menyetujui permintaanmu. Jangan keterlaluan. Utang 200 juta. Katakan padaku. Jika keluarga Xiang mengetahuinya, apa yang akan terjadi padamu? Kamu. Baiklah. Aku akan berlutut. Xiao Wuming. Tunggu saja. Wuming, bagaimana kamu bisa menyetujuinya? Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali pembayaran untuk barang-barang itu, nenek pasti akan menyalahkan kita. Jangan khawatir. Di dunia ini, tidak ada yang berani Wan prestasi utang di hadapan saya. Raja Langit, Sudahkah kamu menemukan keberadaan Wen Jing? kami menemukan dia sekarang berada di Erine Kota Utara. Pergi. Arena Kota Utara. Apa? Keluarga yang tidak punya siapa-siapa lagi, yang harus mengirim menantu tak berguna sepertimu untuk datang menagih utang. Ketua Wen, apakah kamu memutuskan untuk Wan prestasi utang? Dengan kekuatan grup Dihaoku, bahkan jika aku memutuskan untuk tidak membayar utang keluarga Xiangmu, apa yang bisa kau lakukan? Wen Jing, saya sarankan kamu untuk membayar kembali uang itu. Sungguh lelucon. Kau songgok sampah. Berani mengancamku. Namun hari ini suasana hatiku sedang baik. Jadi aku akan memberimu kesempatan ini. Kedua pria ini, keduanya bersalah atas kejahatan keji, narapidana hukuman mati. Aku menebus mereka untuk saling bertarung di ring. Malam ini, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan hidup. Memelihara penjahat sebagai mainan. Hobi Ketua Wen benar-benar unik. Selama monyet kurus itu bisa bertahan dalam pertarungan ring malam ini sampai akhir, maka 2 miliar ini akan dengan senang hati kuserahkan. Jika dia tidak bisa, maka kau akan tinggal di sini malam ini. Baik. Saya terima. Anak ini pasti gila. Monyet kurus ini jelas terlihat seperti sampah totan. Bisakah dia memenangkan pertarungan? Aku takut. Dia bahkan tidak akan cukup untuk menjadi lawan yang sepadan bagi yang lain. Hei nak, jika kau bisa menang, aku akan memberimu 100 juta lagi. Simin,
Ya, Sekarang, saya menang. The film was Bajingan, translated kau berani membunuh. and Mainan narrated peliharaan by Ketua M Wen. Media. Ketua Wen, peluru tidak punya mata. Saya sarankan kamu untuk membayar kembali uang itu. Kau berani mengancam Ketua Wen. Apa aku mengizinkanmu bicara? apakah kau percaya bahwa jika kau mengambil uangku hari ini, besok seluruh keluargamu akan tergeletak mati di jalanan? Cukup omong kosong. Hari ini, entah bayar kembali uang itu, atau tinggalkan nyawamu di sini. Kau, Ketua Wen, panggilan itu. 2 miliar. Berikan padanya. Kita kalah di putaran ini. Pembayaran terakhir sebesar 2 miliar telah dikreditkan ke rekening. Xiao Wuming. Aku mengingatmu. Wuming, apakah kamu benar-benar mendapatkan kembali 2 miliar itu? Bagaimana kamu melakukannya? Tentu saja dengan memberinya alasan dan menyentuh emosinya. Ketua Wen baru saja membayarku kembali. Kamu berbohong. Benar. Sore hari, Fu Hongxun datang ke rumah. Wanita menyebalkan itu. Untuk apa dia datang? Dia ingin memintamu untuk mengobati penyakit kakaknya. Sejak kapan kamu menjadi ahli dalam pengobatan? Aku punya banyak keahlian. Kau fokus mengurus perusahaan. Aku akan pergi menyelidiki keluarga Fu. Mengaku jujur, apakah ini karena kamu akan pergi menemui Fu Hongxue? Keluarga Fu terkait dengan kematian kakakku. Aku pergi ke sana untuk menyelidiki. Benarkah? Kenapa aku dengar bahwa kalian berdua punya pertunangan? Wanita cerewet ini. Kamu mengakuinya kan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu semua hanya angan-angannya saja. Dalam kehidupan ini, memilikimu sudah cukup bagiku. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Kalau tidak, Kalau tidak apa? kalau tidak, aku akan pergi bersama ke R. Aku bersumpah. Aku akan membuatmu sangat bahagia. Sampai kau tidak ingin meninggalkanku. Ibu, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Yusi, lihat siapa yang ada di sini. Wu Hao Chen, dokter kedokteran. Sudah bertahun-tahun tidak melihat gadis ini. Dia benar-benar semakin menawan seiring bertambahnya usia. Jika aku bisa menikahinya, kehilangan 10 tahun hidup akan sepadan. Yusi, apakah kau masih mengenaliku? Hao Chin, kamu kembali dari luar negeri. Aku baru saja kembali dari AS. Hao Chen. Sekarang, seorang dokter kedokteran dari Universitas Harvard. Dia diundang oleh grup di Hao untuk menjadi Direktur Departemen R&D. Masalah pembayaran terakhir diselesaikan karena dia maju untuk mengambilnya. Apa yang kau katakan? Xiao Wuming, kau sampah tak berguna. Lihat Hao Chan. Dia memecahkan masalah sebesar itu untuk keluarga yang kita. Dan kau menganggur sepanjang hari. Hanya menyebabkan masalah bagi keluarga. Yusi, Hao Chan adalah dermawan besar bagi keluarga kita. Kau benar-benar harus berterima kasih padanya dengan layak. Bibi ini bukan masalah besar. Tolong jangan sebut-sebut itu. Pembayaran akhir, bukankah Wuming yang mengambilnya? Hanya mengandalkan dia. Dia bahkan tidak boleh bermimpi memasuki gerbang di Hao. Jadi kamu adalah Xiao Wumin, suami Yusi. Suami macam apa? Bukankah dia hanya sampah tak berguna? Hao Chen, Bibi mendukungmu. Jika kau bisa menjadi menantuku, aku akan bangun sambil tertawa dalam mimpiku. Kau bilang 2 miliar itu diambil kembali olehmu. Anak ini, mengapa dia menatapku seperti itu? Mungkinkah dia melihat melalui diriku? Mustahil. Mengingat kecerdasan nenek tua ini, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Tentu saja, Ketua Wen dan aku cukup akrab satu sama lain. Aku hanya menyebutkannya padanya, dan itu selesai. Hao Chen, dibandingkan dengan sampah ini, mengapa bicara terlalu banyak? Ayo cepat duduk. Bibi, aku tidak akan duduk. Sebenarnya aku kembali kali ini. Tujuan utama masih untuk mengobati penyakit Marsekal Fu. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Kau tidak mencoba mengatakan, sampah ini juga ingin mengobati Marsekal Fu. Apa ada masalah? The film was Xiao Wuming, translated and narrated kau terlalu by berlebihan M bukan? Media. Hanya berdasarkan dirimu. Kau seorang buronan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengobati Marsekal Fu? Bibi, mohon segera tenang.
Marah pada orang semacam ini tidak sepadan. Itu benar. Hao Chen ku dengar. Nona Fu telah menawarkan hadiah besar. Hao Chen, ketika kau menyembuhkan penyakit Marsekal Fu, kau sama sekali tidak boleh melupakan Yusi kita. Jangan khawatir. Direktur Wang, Direktur Wang dokter keluarga Fu. bagaimana kakak saya? Sekarang, Fu Hongyu adik laki-laki Fu Hongsu. Tuan Muda Fu. Mohon terima belasungkawa saya. Kakek Anda sudah tidak tertolong lagi. Kau bicara omong kosong. Jika kakek saya meninggal, kau harus ikut dikubur bersamanya. Tuan Muda Fu mohon redakan amarah Anda. Kakek Anda sudah lanjut usia dan memiliki luka lama. Terburu-buru melakukan operasi akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Mengapa Dr. Wu ini masih belum datang? Apakah dia bersikap sombong seperti itu? Dr. Wu pasti sudah tiba. Kak, apa yang kau lakukan? Kakek sedang sakit kritis sekarang, dan kau masih berkeliaran di luar. Aku mengundang Xiao Wuming. Dengan dia bertindak, kakek pasti akan bisa pulih. Kak, apakah otakmu tidak berfungsi? Kau menemukan sampah ini untuk membantu kakek. Hong Yu, diamlah. Apa yang kau tahu? Selama kau bisa menyembuhkan kakek, apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu. Aku beritahu ya, tidak mungkin. Aku akan membiarkannya menyentuh kakak. Fu Hongsui, keluarga Fu meminta bantuan. Beginikah caramu bersikap? Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Kak, kau memukulku demi dia. Kau tahu siapa dia? Dia buronan. Dia suami orang lain. Dan kau masih melemparkan dirimu padanya. Kau diam. Cukup. Jika kalian ingin berdebat, tolong tutup pintu dan berdebatlah. Aku datang ke sini hari ini untuk mengobati penyakit orang tua itu. Jika dia berhasil menyembuhkan kakak, aku akan makan ranjang ini. Wuming, tolong. Dr. Wu, cepat. Silakan lewat sini. Fu Deling putra tertua Fu Chang'o. Cepat, cepat, cepat. Bukankah ini yang terkenal? Kriminal Lu Chen. Nak, kau benar-benar berani datang. Kejahatan. Sampah. Apakah kau tahu siapa dia? Tentu saja aku mengenalnya. Yang menampal pada keluarga Shang dan menolak untuk pergi bukan. Aku merasa aneh. Pintu keluarga Fumu. Sekarang siapapun bisa masuk. Ayah, beraninya kau membawa seorang kriminal ke sini. Hongsui, apa yang kau lakukan? Kau mau mengamuk. Sampai kapan kau akan terus melakukannya? Sekarang kakekmu sakit parah. Kau membawa orang ini ke sini. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati juga? Tidak, ayah. Xiao Wuming benar-benar memiliki kemampuan. Dia bisa menyembuhkan kakak. Aku menjaminnya padamu. Cukup, kau tidak perlu bicara lagi. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya melangkah satu langkah pun ke dalam gerbang keluarga Fu. Ayah, dia sebenarnya. Cepat, cepat, cepat. Dr. Wu, tolong selamatkan ayahku. Cepat. Dr. Wu, apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak perlu. Kondisi pasien saya sudah mengerti sepenuhnya. Anda bahkan tidak menggunakan peralatan. Bukankah seharusnya Anda memeriksa lagi? Itu adalah sesuatu yang kalian para dukun gunakan. Saya tahu penyakit ini hanya dengan melihatnya sekali. Lalu mengapa kau tidak memberitahu kami? Apa penyakit Tuan Tua Fu? Tidakkah Anda bisa melihatnya sendiri dan mencoba mengelabui jawabannya dari saya? Kurasa kaulah yang merasa bersalah bukan? Sungguh lelucon. Dr. Wu, lulus dari Universitas Harvard. Apakah dia seseorang yang bisa dibandingkan dengan sampah? Seperti Anda. Xiao Wuming, kau sebaiknya segera tutup mulut. Kalau tidak, keluar dari keluarga Fu sekarang juga. Ingat kata-katamu itu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kau akan berlutut. Memohon padaku untuk menyelamatkan keluarga Fumu. Kepala keluarga Fu, kondisi tuan tua terlalu rumit. Harga yang kita sepakati sebelumnya harus digandakan. Dr. Wu, apapun yang Anda katakan kami akan ikuti. Mohon bertindak cepat. Baiklah. Dr. Wu, bukankah Anda lulus dari Fakultas Kedokteran Harvard? Mengapa Anda menggunakan jarum perak obat tradisional Tiongkok untuk mengobati tuan tua? Tepat sekali. Jarum perak inilah. Direktur Wang, Dr. Wu ini sangat berpengetahuan, berbakat dan memahami pengobatan Tiongkok tradisional. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak masalah, tidak masalah. Sebelumnya saya hanya tahu bahwa akupuntur TCM memiliki manfaat menjaga kesehatan. Saya tidak pernah menyangka itu bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Hari ini, saya akan membuka matamu. Perhatikan baik-baik. Ini bukan akupuntur biasa. Ini adalah jarum 13 gerbang hantu. Jarum 13 gerbang hantu. And narrated by M Media. Salah. Sangat salah. Xiao Wuming, kau menggangguku saat aku mengobati tuan tua. Apa niatmu? Jika terjadi kesalahan karena ulahmu,
Kejahatan apa yang harus kau tanggung? Xiao Wuming, hari ini kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, keluarga Fuku akan memastikan bahwa kau di Lucian tidak punya tempat tinggal. 13 jarum gerbang hantu. Aku lihat orang ini. Metode dasar akupunktur. Bahkan belum dimulai. Omong kosong. Pertama, penyakit tuan tua itu jelas disebabkan oleh ketidakharmonisan air jantung. Dan 13 jarum gerbang hantu mengobati penyakit yang disebabkan oleh angin dingin. Mencampur adukan hal-hal seperti ini. Beranikah kau mengaku? Kau mengerti pengobatan? Kau. Kedua, teknik akupunkturmu canggung. Setiap jarum kurang 1 cut. Menerapkan jarum dengan cara seperti itu sama saja dengan pembunuhan. Xiao Wuming, kau benar-benar punya sedikit pengetahuan. Sayang sekali, kau hanya tahu bagian pertama, tapi tidak yang kedua. Dr. Wu, dia hanya badut. Mengapa repot-repot menjelaskan padanya? Dia hanya seorang buronan. Dan setelahnya, di warung jalanan itu, dia belajar beberapa trik dan berpura-pura menjadi ahli. Xiao Wuming, dengarkan baik-baik. Jarum 13 gerbang hantu ini memiliki fungsi lain, yaitu untuk membersihkan meridian jantung dan menghidupkan kembali detak jantung. Dr. Wu, jika memang benar seperti yang Anda katakan, maka keluarga Fuku pasti akan berterima kasih selamanya. Xiao Wuming, dengan tingkat keahlianmu yang minim, mencoba mendiskreditkan Dr. Wu, sungguh lelucon. Mengapa kau terburu-buru? Pertama, biarkan Wuming selesai berbicara. Wu Hao Cheng, metode menghidupkan kembali meridian jantung yang kau gunakan ini tidak lebih dari sekadar merangsang secara paksa meridian jantung dan saraf, menciptakan semacam pemulihan sementara, ilusi. Kau memfitnahku, seorang dokter terhormat dari Harvard, seorang talenta serbaguna yang mahir dalam pengobatan Tiongkok dan Barat. Beraninya kau mengajariku tentang pengobatan. Berhenti berakting. Tingkat keahlianmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang bocah obat berusia 12 tahun. Cukup, Dr. Wu, lanjutkan. Ayah, Kakek, ayah. Xiao Wuming, apalagi yang ingin kau katakan? Ayah, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Aku berjalan melewati gerbang neraka. Dan kembali. Aku merasa cukup baik sekarang. Ayo, bantu aku berdiri. Baik. Dia benar-benar pulih. Ini benar-benar keterampilan yang ajaib. Saya terlalu meremehkan pengobatan Tiongkok tradisional. Dr. Wu, saya minta maaf kepada Anda. Belum terlambat untuk meminta maaf sekarang. Tidak seperti beberapa orang yang menolak mengakui kekalahan. Dr. Wu, terima kasih banyak. Anda adalah milik keluarga Fu kami. Dermawan besar. Itu hanya upaya kecil, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dr. Wu lah yang menyembuhkanku. Bukankah Wuming? Kakek, bagaimana mungkin dia? Dia hanya berdiri di sana, melontarkan komentar sinis. Tuan tua, aku harus segera mengobatimu sekarang. Kalau tidak, dalam waktu kurang dari setengah menit, kau pasti akan menderita pembalikan darah menyerang jantung. Kurang ajar, pada saat seperti ini, kau masih berani berdiri di sini, membuat pernyataan keterlaluan, dan mengutuk ayahku. Pengawal, usir dia keluar. Tunggu, dia telah berulang kali memfitnah keterampilan medis saya. Saya ingin dia berlutut, dan meminta maaf kepada saya. Benar, berlutut dan minta maaf. Apa yang terjadi? Ayah. Dr. Wu, cepat lihat, apa yang sedang terjadi. Benar-benar darah berbalik menyerang jantung, dan dia memprediksinya dengan benar. Jangan panik, saya masih punya cara. Dr. Wu, kondisi tuan tua semakin memburuk. Apa yang sedang terjadi? Dr. Wu, apa yang telah Anda lakukan? Jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamanya. Tuan tua telah meninggal dunia. Terimalah belasungkawa saya, kau dukun palsu. Aku akan membunuhmu. Ampun, kasihanilah. Pasti itu. Xiao Wuming mengutuknya. Itu tidak ada hubungannya denganku. ayah, cepat minta Wuming untuk menyelamatkannya. Xiao Wuming, bertindaklah segera dan selamatkan ayahku. Kalau tidak, kau mati. Apakah ini sikap keluarga Fu saat meminta bantuan? Kau. Tolong Tuan, majulah dan selamatkan dia. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah jarum reinkarnasi 7 bintang. Dia adalah dokter dewa. Kakek, Ayah,
Kakek, Ayah. Ayah, jangan-jangan ini juga bukan ledakan energi terakhir kan? Kau pembohong ini. Masih berbicara omong kosong seperti ini. Pengawal seret dia pergi. Tunggu. Seret dia pergi. Akulah yang menyelamatkannya. Anak itu hanya menikmati kemuliaanku. Kepala keluarga Fu. Tuan Tua, bagaimana perasaan Anda? Aku merasa segar dan berenergi sekarang. Rasanya seperti aku menjadi 10 tahun lebih muda. Hao Chen, kau baru saja keluar dari kediaman keluarga Fu. Bagaimana hasilnya? Penyakit Tuan Tua Fu, apakah sudah sembuh? Tentu saja. Saat aku bertindak, obatnya langsung bekerja dan penyakitnya hilang. Cuilan, aku benar-benar iri padamu. Yusi bersama dengan Tuan Muda Wu, keluargamu akan segera menjadi kaya. Tolong jangan katakan itu. Yang Longmu, pacar baru, juga sangat baik. Ngomong-ngomong Hao Chen, kami berdua akan melihat-lihat villa di Wan Liu Courtyard. Apakah kau mau ikut dengan kami? Membuat kekacauan di keluarga Fu. Bagaimana mungkin mampu membeli rumah di Wan Liu Courtyard? Namun keluarga Xiang ini cukup kaya. Aku akan menipu mereka lagi. Bibi, aku juga ingin pergi. Tapi saat ini, perusahaan sangat sibuk. Begini saja, aku tahu, pemilik dari Wan Liu Courtyard itu. Lain hari, aku akan langsung menghadiahkan 1 unit untuk Yusi. Ini sungguh sebuah keajaiban. Bukan hanya penyakit jantung Tuan Tua disembuhkan, tetapi penyakitnya yang lain juga hilang. Dia sekarang lebih sehat daripada orang muda. Kau Lam, dokter dewa yang sesungguhnya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok lagi. Direktur Wang, TCM juga memiliki praktisi unggul dan rendahan. Orang-orang seperti Wu Hao Chen tidak lebih dari dukun palsu. Hanya itu saja. Tepat sekali, tepat sekali. Aku sudah lama curiga. Seorang mahasiswa kedokteran dari Universitas Harvard. Bagaimana mungkin dia tahu aku puntur? Ada sesuatu yang jelas salah. Sialan, kualifikasi akademisnya pasti palsu. Kau sebelumnya tidak mengatakan itu. Aku menampar mulutku sendiri. Tuan Xiao, mohon, jangan marah. Tuan Xiao, aku salah paham padamu mengenai masalah ini. Aku minta maaf padamu. Huning, kau menyelamatkan hidupku. Apa yang kau inginkan? Sebutkan saja. Keluarga Fuku. Bahkan jika kami hancur total, akan mewujudkannya untukmu. Tidak perlu. Aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan secara pribadi kepada Tuan Tua. Wu Ming, apalagi yang harus kau katakan? Yang tidak bisa ku dengar. Tepat sekali. Belin. Hong Sui. Silakan keluar dulu. Mengerti. Huning. Kau datang karena situasi saudaramu, bukan? Sejujurnya, apa yang aku tahu tidak jauh lebih banyak daripada yang kau tahu. Ini adalah pesan yang dikirim kakakku sebelum dia meninggal. Apakah kau pikir itu merujuk pada keluarga Fu kita? Aku mohon Tuan Tua untuk tidak tersinggung. Ini menyangkut kebenaran kematian kakakku. Aku tidak punya pilihan selain menyelidiki. Aku akan memberimu informasi tentang semua personel keluarga Fu. Silakan selidiki. Jika keluarga Fuku yang bertanggung jawab, aku pasti tidak akan membiarkan mereka menulis begitu saja. Terima kasih Tuan Tua atas dukungan Anda. Huning. Aku juga harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawa aku ini. Halaman Wan Liu ini. Villa nomor 1. Kau boleh menambilnya. Aku tidak bisa tinggal lagi. Anggap saja ini sebagai tanda kecil penghargaan. Wu Ming, sudah pergi. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Aku pernah berjanji padamu sebelumnya. Selama kau bisa menyelamatkan kakek, apapun yang kau inginkan, aku bisa The film memberikan was semuanya padamu. translated and narrated by M Media. Termasuk diriku sendiri. Saat kau menyebut dirimu sendiri, aku tidak punya minat lagi. Xiao Wuming, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa memenangkan hatimu. Yusle, apakah ada masalah? Wuming, sepupuku dan mereka saat ini sedang melihat-lihat rumah di Wan Liu Courtyard. Apakah kamu mau datang dan bergabung dengan kami? Halaman Wan Liu. Baiklah, aku akan datang melihatnya. Kenapa kamu di sini? Apakah ini tempat di mana orang miskin sepertimu diizinkan datang? Kakak Long, Susian pacar Sanglong. si miskin ini tidak lain adalah milik keluarga Xiangmu. Menantu laki-laki yang tinggal serumah yang tidak berguna. Dia lebih dari sekadar tidak berguna. Dia masih seorang kriminal. Dia baru saja keluar dari penjara. Zanglong, pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup ya? Kakak Long,
Sampah ini sangat galak. Dia bahkan berani mengancammu. Cepat beri dia pelajaran yang keras. Jangan khawatir. Sampah ini, cepat atau lambat akan dikeluarkan dari keluarga Shah. Yusi, aku membawamu ke sini karena aku ingin kau mengikuti Long Ar untuk merasakan masyarakat kelas atas. Mengapa kau sebut sampah ini juga berakhir? Tepat sekali. Ini adalah tempat untuk orang kaya untuk datang. Kami tidak diterima. Kalau begitu kami akan pergi. Anggaplah diri kalian sadar diri. Ini jelas bukan tempat orang kelas bawah seperti kalian. Harus datang. Ayo pergi. Karena kita sudah ada di sini, mari kita lihat juga. Kamu mau lihat apakah kamu pantas? Apakah kamu tahu betapa mahalnya rumah ini? Mulai dari 200.000. Satu rumah ini bernilai 10 rumah milikmu. Tepat sekali. Apakah kamu pikir kamu adalah Tuan Muda Wu? Cukup, berhentilah berdebat dengan sampah itu. Ayo cepat dan pilih rumah. Sian ibuku sudah bicara. Beli saja yang manapun yang kamu suka. Pilih dengan bebas. Kak Long, aku mau yang ini. Nona, selera Anda benar-benar luar biasa. Unit ini adalah villa terbaik di kompleks kami. Dikelilingi gunung dan menghadap air. Selain itu, kami sedang mengadakan promosi sekarang. Harga ini saja yang dibutuhkan. Tidak mahal, tidak mahal. Hanya 10 juta. Kami akan membelinya secara tunai. Lihat itu. Inilah perbedaannya di antara kita. Nyonya, Anda salah menghitung nolnya. Ini 100 juta. Apa? 100 juta. Kak Long, aku sangat suka villa ini. Itu. Kurasa. Villa ini biasa-biasa saja. Lihat, letaknya di kaki gunung. Pencahayaannya pasti buruk. Apakah kamu punya yang lain? Ini sudah villa termurah yang kami miliki. Villa-villa lain dimulai dari 200 juta yang terletak di puncak gunung Wanliu nomor 1. Harganya mencapai 2 miliar. Istri, apakah kau suka villa-villa di sini? Apa gunanya menyukainya? Kamu yang tidak berguna. Bisakah kamu membelinya? Cukup. Villa yang di kaki gunung itu, aku akan membelinya. Kak Long, aku sungguh sangat mencintaimu. Yusi, kenapa kamu tidak meminta si tak berguna ini untuk membelikanmu satu juga? Kak Long, kamu terlalu memujinya. Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia tidak akan mampu membeli salah satu villa kami. Kamar mandi. Sungguh memalukan. Ini benar-benar memalukan. Lihatlah dia dibandingkan dengan orang lain. Aku tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. Sudahlah, sudahlah. Aku akan ke kamar kecil. Istri, sebenarnya aku sudah lama menyiapkan. Ini adalah Wanliu nomor 1. Ini untukmu. Ini. Apakah ini benar-benar Wanliu nomor 1? Yang Yusi, apakah kamu gila harta? Apakah kamu pikir si tak berguna ini bisa menghasilkan 2 miliar? Benar sepupu. Kartu ini pasti palsu. Aku beritahu kamu, Xia Wuming, kamu benar-benar sombong. Mengapa kamu membawa kartu palsu untuk menipu kami? Permisi, kartu ini, bolehkah kami melihatnya? Dari mana kamu mendapatkan kartu ini? Itu bukan urusanmu. Kartu ini adalah hadiah dari ketua kami untuk Marsekal Tua Fu. Kamu pasti mencuri sesuatu dari keluarga Fu. Aku tidak pernah menyangka, Xiao Wuming, bahwa kamu adalah pencuri. Cepat panggil polisi dan tangkap dia. Aku percaya Wuming, dia tidak akan mencuri. Jika tidak dicuri, apakah dia hanya memungutnya? Villa ini diberikan kepadaku oleh Tuan Tua Fu. Sungguh lelucon. Marsekal Tua Fu adalah sosok yang penting. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang sepertimu? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memanggil keamanan dan mengirimmu ke kantor polisi. Diam. Nona Fu, Anda datang tepat pada waktunya. Pria ini mencuri milik keluarga Fu Anda. Kartu kunci untuk Wanliu nomor 1. Dia. Beraninya kau memfitnah Tuan Xiao. Tuan Xiao. Nona Fu, apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Dia adalah pencuri. Lancang. Tuan Xiao adalah tamu terhormat keluarga Fu kami. Wanliu nomor 1 adalah milik kakekku. Hadiah rasa terima kasih untuk Tuan Xiao. Kau bilang dia pencuri. Apa-apa? Itu benar-benar diberikan oleh Marsekal Agung Fu. Mulai sekarang, kau bisa berkemas dan keluar. Nona Fu, apakah Anda mungkin salah paham sesuatu? Bocah ini hanyalah menantu tak berguna keluarga kami. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tamu terhormat keluarga Fu Anda? Tuan Xiao lah yang menyelamatkan kakekku. Apa? Mungkinkah Anda ditipu oleh bocah ini? Orang yang menyelamatkan Marsekal Agung Fu, jelas sekali itu adalah Wu Haochen. Diam. Wu Haochen hampir membunuh kakekku.
Dan kau masih berani menyebut namanya di depanku. Tuan Xiao. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kalian sudah membeli rumahnya? Aku baru saja pergi ke kamar kecil sebentar. Mengapa kalian semua memasang ekspresi seperti itu? Li Cuilan, kamu benar-benar menemukan menantu yang hebat. Berhentilah bersikap sinis. Tunggu sampai Tuan Muda Wu membelikan villa nomor 1 Wan Liu untuk Yusi kita. Itu akan membuatmu marah. Ibu, villa nomor 1 Wan Liu ini, kami sudah membelinya. Berdasarkan dia si miskin itu. Kau tidak percaya padaku. Aku akan membawamu melihatnya. Yusi, villa yang baru saja kita datangi. Untuk dilihat, ibu sangat menyukainya. Aku tidak menyangka Tuan Muda Wu menepati janjinya. Ini benar-benar luar biasa. Ibu, bukankah sudah kubilang padamu bahwa Xiao Wuming yang membeli itu? Diam. Apa aku tidak cukup mengenalmu? Aku pikir kamu hanya dicuci otak oleh Xiao Wuming itu. Kamu memihak orang luar. Kurasa kaulah yang sudah dicuci otak. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Tuan Muda Wu secara pribadi mengatakan, dia akan memberikannya kepada Yusi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membandingkan dirimu dengannya? Yusi, bukankah ulang tahun Ke-er akan segera tiba? Tuan Muda Wu berkata, pesta ulang tahun Ke-er tahun ini akan diselenggarakan secara pribadi olehnya. Itu akan diadakan di Hotel Dihao, yang berada di bawah nama grup Dihao. Ulang tahun putriku sudah sewajarnya diselenggarakan olehku. Apa yang mungkin bisa kamu selenggarakan? Keluarga yang kita sekarang adalah keluarga terkemuka. Jika kita mengadakan di restoran kecil, keluarga yang kita tidak mampu kehilangan muka seperti itu. Tempatku dipilih oleh Raja Naga. Tempat ini ratusan ribuan kali lebih baik daripada Dihao. Raja Naga, Xiao Wuming, kamu pasti sudah gila bukan? Wuming, aku melihat ini di TV ini adalah milik Lucheng, hotel paling mahal dan terbaik. Apa yang kita lakukan di sini? Aku ingin mengadakan perjamuan ulang tahun untuk putriku di sini. Aku datang lebih awal untuk mencoba makanannya. Bocah, Grand Hotel Kota Langit kami bukanlah tempat di mana seseorang sepertimu bisa masuk. Segera ingat. Apakah hotel ini sangat mahal? Dengarkan baik-baik. Jangan takut. Di Grand Hotel Kota Langit kami, satu kali makan, harganya setidaknya 8 juta. Kukira harganya akan mencapai ratusan juta. Jadi harganya hanya 8 juta. Chen Tianjiao, Tuan Muda Besar Kota Langit. Biar kulihat siapa yang punya mulut besar seperti itu. Tuan muda Anda sudah datang. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu anjing liar keluarga Xiao. Ingat ini. Mulai sekarang anggota keluarga Xiao dan anjing dilarang keras masuk. Mengerti Tuan Muda? Apakah kau menyiratkan bahwa anggota keluarga Xiao adalah anjing? Chen Tianjiao, jika mulutmu tidak bersih, aku tidak keberatan membantumu untuk ditempa ulang. Kamu sudah keterlaluan. Dulu itu karena kamu menindas pria dan menekan wanita, sehingga Wuming memberimu pelajaran. Aku tidak menyangka bahwa bahkan sekarang kamu masih seperti ini. Dulu keluarga Xiaomu sangat berkuasa dan agung, dan aku tidak mampu memprovokasimu. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Aku Chen Tianjiao sekarang punya banyak uang, sedangkan kalian berdua, di mataku sekarang, kalian hanyalah 2 ekor anjing. Dalam waktu 10 menit, bawa kontraknya untuk akuisisi Grand Hotel Kota Langit kepadaku. Xiao Wuming, tahukah kau berapa harga hotelku ini? Bernilai 50 miliar. Berdasarkan kemampuanmu, aku khawatir kau bahkan tidak mampu membeli satu toilet pun di sini. Wuming, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Raja Langit ini adalah hotel, kontrak akuisisi. Mohon dilihat. Apel, apakah kau sedang mempermainkanku di sini? Kau pikir kau bisa membodohiku dengan kontrak palsu? Bagaimana mungkin ayahku menandatangani ini untukmu? Bajingan, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Kau menyebabkan aku kehilangan bahkan hotel ini. Segera kembali ke sini. Tidak, ayah. Selamat datang bos baru untuk inspeksi. Tunggu, Hotel itu sudah diberikan kepadamu. Apalagi yang kau inginkan? minta maaf padaku. Seekor anjing liar. Jangan berpikir hanya karena kau punya sedikit uang murahan. Aku takut padamu. Kau mau minta maaf atau tidak? Aku salah. Seharusnya aku tidak menghina keluarga Xiao. Tolong jangan bunuh aku. Yusi, kali ini aku berusaha keras untuk memesan tempat untuk lebih mewah daripada hotel di Hell.
dari kota surga agung, atau ruang pribadi mewah. Apa? Itu adalah yang menelan biaya jutaan di setiap kesempatan. Grand Kota Surga. Kebetulan sekali. Aku memesannya untuk perjamuan ulang tahun KR, juga di Grand Hotel Kota Langit. Kau pasti bercanda. Kau pikir hanya dengan punya uang, kau bisa masuk ke sana. Ini tentang status bangsawan. Status apa yang kau miliki? Status buronan. Hao Chan, abaikan si tak berguna itu. Mari kita pergi dengan cepat. Ketika saatnya tiba aku akan membiarkan kau sampah lihat sendiri. Dan lihat apa yang disebut perbedaan status. 1 minggu kemudian. Lihat itu. Jika aku tidak membawamu, kau mungkin bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini. Halo Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah membuat reservasi? Ya, itu ada di lantai 16, restoran Amethyst. Permisi, aku sudah memesan. Restoran berlian di lantai 133. Xiao Wuming. Kau pasti sudah gila. Siapa di seluruh Luzheng yang tidak tahu bahwa Raja Naga sedang mengadakan perjamuan untuk Raja Langit di restoran Diamond tanpa surat undangan? Bagaimana kau bisa masuk? Sungguh memalukan. Seharusnya aku tidak membawa sampah ini ke sini hari ini. Istri kau percaya padaku. Aku percaya ayah. Bibi, cepat bujuk Yusi. Xiao Wuming, kau benar-benar tidak tahu diri. Jika kita masuk seperti ini dan mengganggu perjamuan mereka, mereka pasti akan tidak senang. Ketika itu terjadi, seluruh keluarga akan menderita karenamu, dan seluruh keluarga Zhang akan hancur. Seserius itukah? Kalau begitu mari kita cepat turun. Biarkan sampah ini tinggal di sini sendirian dan mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Kota, Penguasa Luzheng. Kita tamat-tamat. Tuan Kota pasti ada di sini untuk menyalahkan kita. Sampah, kamu telah menghancurkan kita. Tuan Kota, tolong dengarkan penjelasanku. Itu adalah sampah ini. Dia bersikeras untuk naik. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Xiao, kami sudah menunggu sejak lama. Tuan Kota, apa yang Anda katakan? Tuan Xiao. Anda pasti salahkan. Ya, Tuan Kota. Dia hanyalah menantu tak berguna keluarga kami. Anda tidak salah mengira dia sebagai orang lain kan? Ya Tuan Kota, dia tidak punya surat undangan. Dia harus diusir. Kurang ajar. Apakah Tuan Xiao seseorang yang Anda bisa fitnah? Cepat minta maaf kepada Tuan Xiao. Saya minta maaf. Tuan Xiao, menurut Anda, bagaimana masalah ini harus ditangani? Suruh dia Enya. Apa kau dengar itu? Aku menyuruhmu, Nya. Ya. Terima kasih Tuan Kota. Saya akan Enya sekarang juga. Berhenti. Tuan Xiao ingin Anda Enya dengan cara berguling. Apa kau tidak mengerti? Anda punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Entah berguling keluar, atau biarkan asosiasi medis mencabut izin medis Anda. Saya akan berguling. Tuan Xiao, apakah Anda puas dengan penanganan ini? Aku berterima kasih padamu. Beri perintah, kita bisa mulai. Baiklah. Wuming, sebenarnya apa identitasmu? Restoran Diamond ini. Apakah kamu benar-benar memesan seluruh tempat? Bagaimana kamu bisa mengundang Tuan Kota untuk menjadi tamu? Seorang tamu. Dia hanyalah penyambut tamu untuk perjamuan hari ini. Apa, Tuan Kota? Dia hanya penyambut tamu hari ini. Baiklah, waktu hampir habis. Mari kita masuk dulu. Sekarang, dengan tepuk tangan meriah, sambutlah penggagas perjamuan malam ini, Tuan Xia ke atas panggung. Bagus. Bagus. Anda benar-benar menemukan menantu yang hebat. Keluarga Xiang Anda akan segera melambung. Itu karena saat itu aku sudah mengatakan, Wuming, anak ini ditakdirkan untuk hal-hal besar. Kalau tidak, aku tidak akan menikahkan putriku yang berharga dengannya. Selamat. Aku bilang, aku akan menjadikanmu dan putriku menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Semua yang terjadi hari ini hanyalah permulaan. Wuming, keluarga Fuku mempersembahkan seluruh grup Longhu mengucapkan selamat kepada putri kecil KR. Selamat ulang tahun. Kantor pengawas Barat Daya mempersembahkan 10.000 liang emas. Mengucapkan selamat ulang tahun.
Kepada Putri KR, Kamar Dagang Barat Daya mempersembahkan 8,8 miliar dan 3 properti tingkat atas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putri kecil KR. Wu Ming, bisakah kamu memberitahuku sekarang, bagaimana kamu mengundang para petinggi ini? Ya, menantuku yang baik. Beritahu ibumu. Katakan yang sebenarnya padamu, dan kemudian membiarkanmu menggunakan namaku untuk memamerkan kekuasaanmu. Sebenarnya, Raja Langit Pelindung pernah berutang budi pada saudaraku sebelumnya. Oleh karena itu, aku meminta bantuannya untuk menyelenggarakan perjamuan ini. Apa? Bantuan dari Raja Langit yang bermartabat. Kamu baru saja menggunakannya untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun? Sampah? Kamu benar-benar sampah seperti dulu. Wu Ming, kamu tidak perlu khawatir. Terlepas dari bagaimanapun itu, aku tetap sangat tersentuh. Kau pergi periksa ibu. Kalau begitu pulanglah lebih awal. Raja Langit, mengapa tidak memberitahu mereka yang sebenarnya? Sekarang musuh tersembunyi, sementara kita terekspos. Semakin banyak yang mereka tahu, semakin berbahaya. Selidiki semua kebenaran dari masa lalu itu, dengan jelas untukku. Ya. Raja Langit, sesuatu terjadi pada tuan muda di taman kanak-kanak. Keer, mengapa kamu mendorong teman sekelasmu? Dia mendorongku duluan. Aku tidak mendorongnya. Nyonya Chen, Ibu Xiao. Guru Li, Xiao Hu kami telah menerima sejak kecil pendidikan tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia mendorong seseorang? Belajar berbohong di usia yang begitu muda, sama seperti ayahmu yang buron. Keer, ulurkan tanganmu. Ibu, Kamu memukulku. Kamu menyerang guru rakyat. Seorang guru rakyat, apakah kau pantas mendapatkan gelar itu? Baiklah, kamu orang biasa. Apakah kamu pikir sekolah aristokrat kami mudah untuk dipermainkan? Tunggu saja aku. KR, kamu baik-baik saja. Jangan takut. Ayah dan ibu ada di sini. Aku bertanya-tanya siapa yang datang. Jati itu, orang tua macam apa yang datang? Kau datang tepat waktu. Putri Anda memukul putra saya. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. The film was translated and Berani menyentuh narrated istri dan by putriku tepat di Media. depanku. Bagaimana kau ingin matu? Kau benar-benar berani memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Kau memukulku dengan cambuk hari ini. Ketika keluarga Chen kami tiba nanti, aku akan memastikan kau membayar mahal. Keluarga Chen, selalu keluarga Chen. Apa? Apa maksudmu? Kesabaranku terbatas. Keluarga Chenmu, jika kau berani mencari mati lagi, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Siapa yang berbicara dengan kesombongan seperti itu? Tuan muda Chen, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Gadis kecil itu sengaja melukai tuan muda dari keluarga Chen dan berani memukul Nyonya Chen. Bajingan Xiao Wumin, kau lagi. Chen Tianjiao, ini yang kedua kalinya. Apakah kau akan berlutut sendiri, atau haruskah aku membantumu? Hari ini, aku menolak untuk percaya kejahatan ini. Serang. Apa yang kau lakukan? Ulangi. Giok tidak dapat dibentuk tanpa ukiran. Jika seseorang tidak belajar, mereka tidak akan tahu kebenaran. Chen Tianjiao, apakah Anda ingat ini? Kalau tidak, kepala akan bergulir. Ya, Berlutut dan minta maaf kepada istri dan putriku. saya minta maaf. kau sangat keren. KR sedang tidur. Aku ada reuni kelas besok. Temani aku. Aku tidak mau pergi. Temani aku, ya. Aku juga ingin membiarkan teman-teman sekelasku yang baik bertemu dengan suamiku yang luar biasa. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi bersamamu besok. Tuan Xiao, ini adalah barang lelang Anda.
Xiao Wuming, ada jalan menuju surga, namun kau menolak untuk mengambilnya. Tidak ada gerbang menuju neraka, namun kau menerobos masuk mencari kematian. Tim Serigala Rakus. Sepertinya infiltrasi Langguo. Kalangguo. Jauh lebih serius dari yang kubayangkan. Longguomu pasti akan gagal. Bersiaplah untuk mati. Racun laba-laba 1000 serigala. Itu benar-benar tidak berpengaruh padamu. Di Pulau Penjara Naga, racun mematikan Yang Puji ribuan kali lebih kuat dari ini. Anda pada dasarnya tidak tahu keberadaan macam apa yang sedang Anda provokasi. Xiao Wuming, kamu memang kuat. Tetapi bisakah kau melawan seluruh Langguo kami? Bahkan saudaramu yang berumur pendek. Mati di bawah pedang kami. Sialan, katakan padaku. Bagaimana tepatnya kakakku meninggal? Kau tidak akan pernah tahu. Aku tidak menyangka mereka. Semuanya adalah mata-mata untuk Langguo. Grup Bihau. Karena mereka telah menunjukkan warna asli mereka, maka organisasi ini tidak perlu ada lagi. Sayang sekali dengan matinya orang ini. Petunjuk mengenai kematian kakakku terputus lagi. Syukurlah kau baik-baik saja. Kau benar-benar mengejutkanku barusan. Ayo pergi. Ini mengerikan. Tentara Langguo yang berjumlah 1 juta prajurit berbaris semalaman dan telah melewati celah Huanglong langsung menuju ibu kota. Tikus-tikus dari Langguo itu sudah keterlaluan. Tetua Sheng, bagaimana kemajuan, penelitian dan pengembangan senjata super kita? Kita hanya kekurangan langkah terakhir, tetapi saya khawatir itu tidak akan siap tepat waktu. Di mana 4 dewa perang? The film was translated and narrated by Raja Naga. Media. Kalian berempat, apakah kalian Raja Naga? Dewa Perang Semu. Kami telah dikalahkan. Pasukan barisan depan Langguo telah menembus 3 celah dan akan segera mencapai gerbang kota. Bahkan kalian berempat tidak bisa menghentikan kavaleri besi Langguo. Langguo telah melakukan militerisasi secara agresif dan merencanakan ini sejak lama. Kami ceroboh. Jenderal barisan depan Langguo Dewa Perang Sena. memiliki kekuatan yang tangguh. Kami bukan tandingan baginya. Mungkinkah Langguoku yang luas ini tidak dapat menemukan satu orang pun yang dapat mengambil alih masalah ini dan mengusir mereka kembali ke Langguo? Memang ada orang seperti itu sebelumnya, tapi sekarang Anda merujuk pada Raja Perang Beijing Xiao Wudi. Meskipun Xiao Wudi sudah mati, tetapi jangan lupa, dia memiliki adik laki-laki yang lebih unggul, melampaui pendahulunya, Xiao Wuming. Saat ini, hanya dengan mengundangnya keluar dari pengasingan, kita dapat menyelesaikan krisis Raja Naga. Di mana dia? Cepat. Cepat pergi dan undang Xiao Wuming. Selamatkan Langguo kita, Raja Naga. Xiao Wuming ini dia. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Dia sekarang adalah satu-satunya harapan Langguo. Temukan dia. Berikan dia semua yang dia inginkan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan upaya. Dengan biaya berapapun, untuk mengundangnya keluar dari pengasingan. Ya. Raja Surgawi bawahan Anda tidak kompeten. Orang-orang itu mendapat bantuan orang dalam di kota. Kami kehilangan jejak mereka. Lupakan saja, orang-orang itu semua adalah prajurit bunuh diri. Bahkan, jika kita menemukan mereka, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Benar, ada hal lain yang perlu kau lakukan. Mohon berikan perintah Raja Langit. Ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan kakakku. Pergi cari lokasi yang bagus dan kubur di bawah tanah. Kemudian dirikan tugu peringatan untuknya. Aku akan memberikan penghormatan besok. Ya. Selain itu, bantu aku menyelidiki Fu Hongxue. Raja Langit, apakah Anda mencurigai Nona Fu? Dia adalah milik Marsekal tua Fu, cucu kandung. Wanita ini sangat licik. Yang memberiku perasaan aneh yang tak terlukiskan. Pergi selidiki. Bawahan Anda mematuhi perintah. Raja Langit Dewa Perang mengirim pesan. 4 dewa perang ingin bertemu dengan Anda. 4 dewa perang. Aku tidak akan menemui mereka. Besok aku akan memberikan penghormatan kepada kakakku. Aku tidak akan menemui siapapun. Saya mematuhi perintah. Tuan Dewa Perang, Xiao Wuming berkata dia tidak akan menemui siapapun. Xiao Wuming itu berani-beraninya bersikap angkuh di hadapan kami. Diam. Xiao Wuming adalah orang yang secara khusus diminta oleh Raja Naga. Jika kau berbicara tidak sopan lagi,
Jangan salahkan aku karena mengabaikan persaudaraan kita. Ya, saat ini, kamilah yang harus mengunjunginya. Cari tahu keberadaannya. Kami akan datang secara pribadi. Apa yang terjadi? Hari ini bukan festival Qingming. Raja Langit sepertinya. Mereka tampaknya sedang menunggu seseorang. Ayo pergi parkir mobil di sini. Kenapa harus kau sampai ini? Cepat menjauh dariku. Jangan menghalangi kami untuk menyambut orang penting. Orang penting apa? Kau bahkan tidak tahu ini. Hari ini seseorang yang penting akan memberikan penghormatan kepada leluhur mereka di sini. Semua tokoh kuat di Luchen telah datang ke sini hanya untuk melihat sekilas wajah terhormat orang penting ini. Kalau begitu kalian semua teruslah menunggu. Istri, aku ingin untuk kakakku mendirikan keluarga dan memberikan penghormatan. Kau ikut denganku. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tidak, kau tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Tunggu saja di sini. Bahkan jika kita tidak menunggu, tokoh besar misterius itu menunggu keempat dewa perang akan tetap sepadan. 4 dewa perang pada saat ini datang mencariku lagi. Benar-benar gigir. Xiao Wuming, kau sampah tak berguna. Apakah kau mencoba membunuh keluarga Yang kita? Keluarga Xiang, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kembali ke sini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak aku datang menemuimu. Kakak. Aku tidak pernah menyangka bahwa perpisahan bertahun-tahun yang lalu akan menjadi perpisahan abadi. Kau berjuang untuk negara. Namun berakhir seperti ini. Aku Xiao Wuming bersumpah di sini dan sekarang. Jika balas dendam ini tidak terbalaskan, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Sujud. Xiao Wuming, siapa yang mengizinkanmu untuk memberi penghormatan pada seorang kriminal di sini? Sial, hari ini 4 dewa perang agung akan datang secara pribadi. Aku tidak ingin melihatmu pengganggu pemandangan seperti ini. Enyahlah. Juga robohkan makam ini. Untukku. Jangan menghalangi jalan para dewa perang. Ya. Xiaonan, Wuming hanya datang untuk memberi hormat kepada kakak sulungnya. Lagi pula ini adalah pemakaman umum. Setiap orang berhak untuk berduka atas orang yang mereka cintai. Tutup mulutmu. Aku mewakili 4 dewa perang agung. Apa yang kukatakan adalah aturan. Xiaonan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah putra dewa perang, kau bisa memprovokasiku berulang kali. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Xiao Wuming, hari ini kau benar-benar tidak seharusnya angkut. 4 dewa perang agung akan segera tiba. Aku menantangmu. Apa kau berani menyentuhku? Lebih dari sekadar menyentuhmu. Xintian. Berlutut dan berikan kakakku permintaan maaf, sujud atau mati. Lepaskan marsekal muda. Jika tidak, kami akan melepaskan tembakan. Xiao Wuming, hentikan sekarang juga. Tuan muda Xiaonan adalah putra dari dewa perang Janin. Cepat lepaskan dia. Itu benar. Kali ini bukan hanya ayahku yang datang. Semua 4 dewa perang agung akan berada di sini. Bahkan yang berpangkat tertinggi, dewa perang Shengwu juga akan tiba di sini. Kau Xiao Wuming, sekalipun kau benar-benar kurang ajar, apa kau berani bertindak lancang di hadapan dewa perang Shengwu? Dewa perang Shengwu. Kau tahu reputasi dewa perang Shengwu kan? Cepat suruh anak buahmu untuk melepaskanku. Bagaimana jika itu adalah dewa perang Shengwu? Berlutut atau mati? Kau pilih sendiri. Aku berlutut. Aku berlutut. Xiao Wuming, kau tunggu saja aku. Dia gila-gila. Menantu yang tinggal serumah ini gila. Ceraikan dia, ceraikan dia. Aku ingin menceraikan menantu ini. Tuan muda Xiaonan, mulai sekarang, Xiao Wuming dan keluarga Xiang kita sama sekali tidak memiliki hubungan. Dia sudah diusir dari keluarga Xiang. Ya. Dia sudah bukan lagi keluarga Xiangku. Keluarga Xiangku tidak memiliki bajingan sombong seperti itu. Yang Yusi, kenapa kau tidak datang ke sini? Apakah kau akan mengikuti orang gila ini sampai mati? Ibu, apa yang masih kau ragukan? Yang Yusi, mulai sekarang kau harus memutuskan hubungan dengan Xiao Wuming ketika 4 dewa perang agung dan VIP misterius itu muncul nanti.
Penampilanmu pasti akan menarik perhatian mereka. Kemuliaan dan kekayaan keluarga Zhang kita. Semua bergantung padamu. Aku tidak mau. Aku ingin bersama Wuming. Aku telah memutuskan dia untuk seumur hidup ini. Kau masih bisa tersenyum. Ketika 4 dewa perang agung tiba nanti, mereka pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Tuan Dewa Perang, Tuan Dewa Perang. Dengan hormat menyambut Tuan Dewa Perang. Dengan hormat menyambut Tuan Dewa Perang. Dengan hormat menyambut Tuan Dewa Perang. Ayah, cepat eksekusi Xiao Wuming. Bajingan itu. Dia baru saja memaksaku berlutut. Dan bahkan berkata dia akan membunuhku. Bajingan. Tanya. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah, Xiao Wuming cepat minggir. Jangan menghalangi jalan Tuan Dewa Perang. kami mewakili Raja Naga. Dengan hormat mengundang Raja Langit untuk muncul. Raja Langit. Tuan Dewa Perang. Benar-benar memanggil menantu tak berguna ini Raja Langit. Mungkinkah dia orangnya? The film was Yang menyebabkan 4 translated Dewa Perang and Agung bersama-sama narrated by mengundang juru Media. selamat Longguo. Ibu, Dosa yang mengerikan. Kita benar-benar mengusir sosok yang paling penting dari keluarga Shang. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Wuming sebenarnya adalah Raja Langit, ampuni nyawaku. kamu. Raja Surgawi Xiao Sang Longguo saat ini sedang menghadapi krisis. Kami memohon Anda untuk muncul dan menyelamatkan rakyat jelata dari penderitaan. Jika kakakku masih hidup, apakah Longguo berani menginjakkan kaki di wilayah Longguo kita, bahkan sejengkal pun? Seandainya Jenderal Xiao Wudi masih hidup, Beijing pasti akan aman. Lalu, siapa yang menyakitinya? Menyebabkan dia jatuh ke dalam pengepungan musuh. Ini adalah kepala mata-mata Longguo. Di tentara Beijing, mereka semua telah dieksekusi. Untuk memberitahu Ron, Jenderal Xiao Wudi di surga. Selain itu kami mencegat sebuah pesan. Sebelum Jenderal Xiao Wudi mengorbankan diri, seseorang menggunakan saluran pos komando pusat untuk mengiriminya koordinat operasional yang salah. Menyesatkannya ke dalam pengepungan Longguo. Siapa-siapa yang mengirimnya? Kami belum mengetahuinya. Namun Raja Langit yakinlah, kami pasti akan mengerahkan segalanya. Dan pasti akan memulihkan keadilan Jenderal Xiao Wudi. Selidiki dengan upaya penuh. Aku pikir kalian beberapa orang mencoba untuk mengacaukan, mencari beberapa kambing hitam, dan melindungi pelaku sebenarnya. Raja Langit, apa maksud Anda? Berikan semua izin. Biarkan orang-orangku menyelidiki. Ini tidak sesuai dengan aturan. Mungkin hanya berharap Raja Langit dapat memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Pukul mundur tentara Longguo. Aku masih berutang pernikahan padanya. Raja Langit, jika Anda tidak bertindak, ketakutan ibu kota. Xintian bersedia berbagi beban Raja Langit. Bagus, Xintian. Aku memberimu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, aku ingin melihat bahwa di tanah Longguo tidak ada lagi sisa-sisa Longguo. Selain itu, aku ingin melihat 14 kota Beijing yang hilang dikembalikan ke Longguo. Xintian menerima perintah itu. Raja Langit, apakah 3 hari benar-benar cukup? Aku mungkin bahkan tidak membutuhkan 3 hari. Kembalilah lebih awal. Jangan lewatkan pernikahanku. Xintian pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Raja Langit. Tuan Serigala Sewuming sudah setuju untuk muncul demi Longguo. Jenderal Xintian memimpin Istana Raja Langit bergegas ribuan mil untuk menyerang pasukan kita. Mengapa? Bukankah Xiao Wuming sudah memutuskan hubungan dengan Longguo? Mengapa dia masih mempertaruhkan nyawanya demi Longguo? Istana Raja Langit adalah kekuatan terkuat secara global. Aku mendesak Raja Serigala untuk segera membuat rencana. Saat ini hanya benda itu yang bisa menghentikan Balai Raja Langit. Apakah penelitian dan pengembangan Longguo sudah selesai? Itu sudah selesai dan akan segera resmi memasuki produksi. Bagus, aku perintahkan kau. Curi cetak biru itu dan kirimkan ke Longguo. Setelah tugas selesai, kau akan menjadi Raja non-kerajaan pertama Longguo. Aku punya satu permintaan lagi. Bicaralah. Wuming harus hidup. Kau benar-benar sangat setia. Bagus. Namun dia harus dihapuskan kultivasi seumur hidupnya. Dan tidak boleh pernah menjadi ancaman bagi Longguo. Bagus. Kamu terlihat terlalu jelek saat tersenyum di foto ini. Bukankah karena aku berpikir untuk menikahimu? Sehingga aku tidak bisa menahan diri.
Berita terbaru dari stasiun ini, Jenderal Xingtian di medan perang, menembus 36.000 sekzira dengan satu pedang, memimpin pasukannya untuk menghancurkan Langguo, dan telah mengusir pasukan Langguo keluar dari perbatasan negara. 14 kota Beijing, semuanya telah kembali ke tanah kita. Bagus sekali kita menang. Xingtian adalah pemuda yang cukup cakap. Itu bukan pemborosan usahaku selama bertahun-tahun. Dalam membimbingnya, Hentikan celotehanmu. Jika itu, bisakah kamu melakukan lebih baik dari Xingtian? apa kau tidak percaya pada kekuatan suamimu? Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan padamu. Raja Langit ini gawat. The film was translated Mohon and maafkan saya Raja narrated Langit, by M. bawahan Media. Anda datang di waktu yang tidak tepat. Aku masih ada urusan. Kalian berdua bicara dulu. Bicaralah, masalah apa yang membuatmu begitu gelisah? Raja Langit, Anda pernah menginstruksikan bawahan Anda untuk menyelidiki Fu Hongxue dan grup Di Hao. Bawahan Anda baru saja mengetahui bahwa Longguo diam-diam mengembangkan senjata nuklir baru, diserahkan ke tangan grup Di Hao. Fu Hongxue kemudian mengambil cetak biru senjata itu dan melarikan diri takut akan hukuman. Apa katamu? Selain itu, bawahan saya diam-diam menyelidiki dan memastikan bahwa Fu Hongxue selalu diam-diam membantu Langguo. Dia adalah pengkhianat Longguo. Sialan dia. Begitu senjata ini jatuh ke tangan Langguo, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Di mana dia sekarang? Siapkan mobilnya. Aku harus pergi dan hentikan wanita gila ini. Kamu mau kemana? Lusa adalah hari pernikahan kita. Aku akan menghentikan bencana. Istri, jangan khawatir. Aku akan kembali sebentar lagi. Berhati-hatilah dalam segala hal. Aku akan menunggumu pulang. Tuan Fu cepat. Tuan Fu, Xiao Sui, Kakek, tidak bisa dipercaya. Xiao Sui benar-benar kamu. Kamu adalah keturunan dari keturunan militer keluarga Fu kami. Mengapa mengkhianati Langguo? kakek keluarga kita telah mengabdi pada Longguo selama beberapa generasi. Tapi bagaimana dengan Longguo? Apakah mereka memperlakukan keluarga Fu kita dengan adil? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Langguo telah memperlakukan keluarga Fu kami dengan baik. Kakek, bahkan sekarang kau masih membela Longguo. Kau telah menorehkan jasa besar untuk Longguo. Tapi bagaimana dengan Raja Naga? Dia langsung mencabut otoritas militermu dan menurunkan pangkatmu ke Lucheng. Kau menyebut itu memperlakukanmu dengan baik. Nak, sudah aku bilang. Aku secara sukarela pensiun dari dinas militer. Kakek, hentikan menipu dirimu sendiri. Keluarga Fu kita telah mengabdi pada negara selama beberapa generasi. Ayah dan ibuku, keduanya meninggal di medan perang. Dan bagaimana dengan Raja Naga? Dia hanya berpikir tentang menyimpan busur yang bagus setelah burung-burung tiada. Jadi kamu mengkhianati Langguo dan membela ke Langguo yang tangannya berlumuran dengan darah warga Langguo. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Aku tidak ingin mengikuti jejak langkah orang tuaku. Nah, kamu benar-benar telah menempuh jalan yang salah. Berhenti sekarang. Kemarilah kepada kakek. Kakek akan membawamu pulang. Aku tidak bisa lagi kembali. Kakek, tahukah kau? Murid kesayanganmu, Xiao Wudi, meninggal karena informasi palsu yang kukirim, yang membuatnya dikepung oleh pasukan Langguo dan terbunuh dalam hujan tembakan. Apa katamu? Kamu gila. Jadi kakek, berhentilah mencoba membujukku. Mari kita berpisah di sini. Keturunan durhaka. Hari ini, kau Fu Chenglong harus demi leluhur keluarga Fu. Membersihkan nama keluarga. Tuan Fu. Xiao Sui. Nana Fu kau sekarang. Tidak ada pilihan tersisa. Ikutlah denganku. Kakek, Sial, kita terlambat. Raja Langit Jenderal Tua Fu sedang sekarat. Cepat segera larikan dia ke rumah sakit. Siapkan jarum perak, aku akan mengobatinya. Juga beritahu saudara-saudara istana Raja Langit. Cari cara untuk mencegat Fu Hongxue. Ya Raja The Langit, film was translated and narrated by M. Media. Tetua Fu, bagaimana perasaan Anda? Tetua Fu, Anda baru saja pulih dari penyakit serius.
Anda masih butuh banyak istirahat. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja sekarang. Wu Ming, jangan khawatirkan orang tua ini. Cepat pergi dan hentikan Fu Hongxue. Jangan khawatir, aku akan. Wu Ming, jika kamu bertemu Hongxue, sama sekali jangan bersikap lunak padanya. Dia adalah orang yang membunuh kakak laki-laki Emo. Aku tidak lagi mengakui cucu perempuan ini. Apa? Siming, siapkan jet tempur. Aku sendiri yang akan mengejar wanita ini. Ya. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Fu Hongxue. Raja Langit Xiao. Masih baik-baik saja. Aku tidak menyangka kau akan datang untuk menangkapku sendiri. Apakah kau tertarik padaku lagi? Aku tertarik pada barang yang ada di tanganmu. Dan aku ingin membalas dendam untuk saudaraku. Sepertinya. Kau tahu segalanya sekarang. Kakakku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu, Fu Hongxue. Kenapa? Kau mengatakan hal-hal ini sekarang. Apa artinya lagi? Benar. Aku memang membunuh saudaramu. Aku mengakuinya. Tembak saja aku mati sekarang. Jika kau melakukan itu, kau mungkin tidak akan pernah tahu keberadaan cetak biru senjata. Jangan kira aku tidak akan berani. Bahkan jika aku membunuhmu, aku bisa membuat seluruh istana Raja Langit menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Kita pasti akan bisa mengambil cetak biru itu. Sudah terlambat. Begitu Langguo menguasai senjata ini, Longguo akan menderita bencana yang menghancurkan. Pada saat itu, istana Raja Langitmu, sehebat apapun kemampuanmu, tidak akan bisa menghentikan puluhan ribu orang dari kematian. Fu Hongxue, kau benar-benar gila. Kau melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apakah kau tidak punya hati nurani sama sekali? Nurani? Apa itu nurani? Bisakah itu dimakan? Aku hanya tahu bahwa hanya Langguo yang bisa mewujudkan ambisiku. Selama aku di sini, kau tidak akan pernah bisa mencapainya. Sungguh pria yang kukagumi. Masih begitu mendominasi. Xiao Wuming. Mengapa kau mendorongku menjauh berkali-kali? Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dengan wanita itu, Xiang Yuxi? Tahu kekurangan segalanya dibandingkan dengannya. Aku tidak percaya. Xiao Wuming, pria luar biasa sepertimu hanya bisa dipasangkan dengan wanita sepertiku. Wuming, kembalilah bersamaku. Aku bisa memberimu cetak biru senjata itu. Dengan itu, ditambah istana Raja Langitmu. Jika kita bergabung, maka terlepas dari Longguo atau Langguo, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Jangan mendekat. Wuming, berjanjilah padaku. Kita akan bersama-sama menjadi penguasa planet ini. Cukup, Fu Hongxue. Serahkan cetak biru senjata itu. Kau masih bisa kembali. Bahkan pada titik ini, kau masih menolakku. Wuming, apa kabar? Aku baik-baik saja. Fu Hongxue sudah mati. Benarkah? Lalu kapan kamu akan pulang? Besok adalah pernikahan kita. Keel bilang dia ingin mengambil foto kita bertiga sebagai potret keluarga di pernikahan. Yuxi. Aku masih The belum film bisa was kembali sekarang. translated Mengapa and bukankah Fu narrated Hongxue by M. sudah Media. mati? Cetak biru senjata itu belum ditemukan. Aku harus melakukan perjalanan ke Langguo. Ibu kota Langguo, Wuming. Itu terlalu berbahaya. Aku tahu.
Tapi konspirasi Langguo. Hanya aku yang bisa menghentikannya, jangan khawatir. Istri. Aku pasti akan kembali dan menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. KR, dan aku akan menunggumu di sini di rumah. Istri. Aku cinta kamu. Aku juga mencintaimu. Kakak. Aku akhirnya membalaskan dendammu. Kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah. Bom hidrogen kelas bintang. Dengan senjata ampuh ini di tangan, bahkan jika kita kehilangan sejuta pasukan, di Istana Raja Langit, Langguoku masih tak terkalahkan di bawah langit. Selamat Raja Serigala, sebuah tujuan besar makmur selamanya. Sampaikan perintahnya. Segera produksi secara massal, sesuai dengan cetak biru. Dan ledakan Istana Raja Langit hingga berkeping-keping. Ledakan Lungguo, kembali ke zaman batu. Ya. Aku khawatir kau tidak akan bisa melakukannya. Xiao Wuming. Bagaimana itu mungkin? Apakah kau sendirian? Menembus 19 telah yang dijaga ketat, yang dijaga oleh para jenderalku. Aku hanya membantai 19 ayam. Meskipun begitu, bagaimana dengan 190.000 pengawal kekaisaran yang melindungi ibu kota Langguoku? Mereka semua sudah mati. Satu orang membantai 190.000 pasukan musuh. Apakah kau ini manusia? Tentu saja aku manusia. Hanya saja kalian semua adalah sekelompok binatang berwujud manusia, binatang dengan ambisi serigala. Xiao Wuming, kau sangat kuat. Tapi ini adalah markas utama Langguo. Apa kau benar-benar berpikir aku akan tidak memiliki pertahanan sama sekali? Pengawal serigala langit. Xiao Wuming, kau sudah mati. Aku pernah mendengar tentangmu, reputasi hebat Raja Langit Xiao. Tapi belum pernah ada satu orang pun yang bisa menghadapi secara bersamaan dua dewa perang bintang 5 milikku. Apakah hanya ini semua tenaga yang dimiliki Langguo? Dewa perangku, bukankah seharusnya mereka tak terkalahkan di bawah langit? Aku lupa memberitahumu. Alasan aku dianugerahi gelar Raja Langit. Justru karena dewa perang seperti ini. Aku telah membunuh 9 dari mereka secara berturut-turut. Xiao Wuming, kau benar-benar pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan ini? Longguo mencelakai kakak laki-laki ME dan mempermalukan istri serta putrimu. Apakah negara seperti itu masih layak diperjuangkan mati-matian? Jangan kira aku tidak tahu. Semua ini diatur olehmu di balik layar. Hutang darah keluargaku harus dibayar dengan nyawamu. Tapi bahkan jika kau membunuhku, 1 juta pasukan Langguo dan ratusan juta warga negara akan mencabik-cabikmu. Bisakah kau sendirian melawan seluruh bangsa? Aku minta maaf. The film was Langguomu translated akan and segera dimusnahkan. narrated by M Media. Raja Serigala ini buruk. Istana Raja Langit telah mengeluarkan 9 perintah Raja Langit. 10 negara di sekitarnya sudah menyatakan perang terhadap Langguo kita. Pasukan gabungan 10 juta telah menginvasi wilayah Langguo kita. Dan juga, citra satelit menunjukkan di Pulau Penjara Naga telah didirikan platform peluncuran rudal. Hulu ledak nuklir telah diarahkan ke ibu kota Langguo kita. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak. Raja Langit Xiao, aku menyerah. Selamatkan hidupku. Pergi ke neraka. Apa yang sedang terjadi? Dia sudah menjadi Raja Langit, namun dia terlambat untuk pernikahannya sendiri. Mungkinkah dia ingin lari dari pernikahan? Sudah kubilang sejak lama, orang ini tidak bisa diandalkan. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Ayah pasti akan datang.
Apa? Ada apa yang begitu mendesak? Situasinya telah berubah. Apa kakakku masih hidup?